Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Enistia Ningsih. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PG PAUD semester 5. Dalam hal ini saya akan bicarakan tentang masalah COVID. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang awalnya muncul pada tahun 2019. Asal mula terjadinya penyakit ini yaitu terjadinya kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pada tanggal 12 Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang terjadi pada pedagang ikan di Huanan yang juga menjual binatang ternak hewan liar. Pneumonia dikenal juga dengan istilah paru-paru basah, adalah infeksi yang mengakibatkan sebagian peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau di kedua paru-paru. Menurut laporan World Health Organization tahun 2020, gejala utama penyakit COVID-19 pada pasien yaitu adalah demam 87,9%, untuk penyakit batuk kering 67,7%, dan rasa lelah adalah 38,1%. Sedangkan gejala sesak nafas 18,6% dan radang tenggorokan sebesar 13,9%, bersifat minor. Menurut penelitian, pasien COVID-19 banyak yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, yaitu seperti penyakit jantung koroner atau penyakit diabetes. Penyebab COVID-19. Penyebab COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang berkerabat dengan virus SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, sehingga dinamakan SARS-CoV-2 Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 Genome SARS-CoV-2, mempunyai kesamaan sebesar 70% dengan virus SARS. Walaupun mempunyai kesamaan urutan DNA yang tinggi dengan virus SARS, virus COVID-19 punya perbedaan yang tidak dimiliki oleh virus SARS, yaitu virus 19 diaktifkan oleh enzim furin dari sel manusia, dan virus COVID-19 10 kali lipat lebih kuat dalam mengikat reseptor AC2. Ukuran virus coronavirus adalah 10-160 nm. Struktur virus corona terdiri dari spike, membran, nucleosids, envelope, RNA, yaitu protein S membentuk struktur pada piala yang disebut dengan corona. Penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 disebarkan dari transmisi awalnya melalui hewan dan manusia sebagai inang. Transmisi pertama melalui agen zoonosis dari hewan ke manusia. Transmisi kedua dari manusia ke manusia, dan transmisi yang ketiga yang sedang diselidiki yaitu dari manusia ke hewan peliharaan, khususnya seperti kucing dan anjing yang berada di dalam rumah. Pusat penyebaran COVID-19 di berbagai dunia, dengan kasus tertinggi mempunyai iklim subtropika dan terjadi di musim dingin hingga musim semi. SARS yang terjadi di musim dingin hingga musim semi terjadi juga di tahun 2002. COVID-19 dapat menyebar melalui droplet, fomite, dan aerosol dari penderita, yaitu peralatan atau furniture. Yang fomet adalah objek atau media yang dapat membawa virus, seperti pakaian, peralatan, furniture, dan coronavirus dapat menempel di berbagai media dalam rentang waktu kurang lebih sekitar beberapa jam, sehingga kelembapan sekitar 40-65% dengan suhu udara antara 21-23%. Pencegahan infeksi COVID-19. Secara umum, pencegahan COVID-19 adalah dengan cara baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dengan mencuci tangan, menggunakan larutan desinfektan, penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan pelindung mata, menghindari kontak dengan pasien untuk mencegah penyebaran virus melalui droplet, dan mengurangi pergerakan manusia. Dengan bentuk pencegahan yang terintegrasi tersebut, dapat mengurangi level transmisi virus hingga 10%, menurunkan kurva positif 19 hingga 20-47%, dan menurunkan jumlah virus corona kematian hingga 10%. Kita harus menggunakan masker untuk mencegah virus masuk melalui saluran pernafasan.
Pengobatan sementara adalah dengan vaksinasi. Tujuan vaksinasi yaitu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan tubuh yaitu herd immunity untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktivitas dan minimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Mengapa efikasi vaksin berbeda-beda? Karena yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan manusia itu. Yang kedua, karakteristik atau subjek uji klinis yang termasuk di sini adalah usia, kesehatan, tenaga, dan komorbid atau penyakit bawaan dari pasien tersebut. Ketiga, vaksin. Cara pemberian vaksin yaitu disuntik ke bagian lengan pasien ke dalam bagian lengan yang dalam kondisi sehat badannya. Jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, vaksin Pfizer, dan vaksin Novavax, dan vaksin Sputnik 5 dan Janssen. Demikianlah tadi materi dari kami tentang COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.